Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di Forum Indo Progress TV. Tanggal 10 Desember nanti kita kembali memperingati Hari Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia di konteks Indonesia, rasa-rasanya PR-nya masih banyak ya. Seperti apa? Tanpa berpanjang-panjang lebar, kita langsung saja berbicara tentang hal ini dengan Komisioner Komnas Perempuan Teresia Rini dan Algifari Aksa, pegiat hak asasi manusia dan pengacara di Amartya. Selamat datang Mbak Rini dan Bang Algif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 10 Desember nanti kan mau memperingati lagi Hari Hak Asasi Manusia. Nah, aku pengen tahu sih menurut Mbak Rini dan juga Bang Algif, sekiranya gimana sih kondisi penegakan HAM di tahun 2021 ini? Mungkin bisa ke Bang Algif dulu. Ya, kalau kita tanya bagaimana kondisi penegakan HAM di 2021, kan kita harus lihat indikatornya ya. Apakah ada kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan, terutama pelanggaran HAM berat, gitu ya. Kemudian apakah ada penambahan kasus pelanggaran HAM, gitu. Kemudian respon dari pemerintah apa, dan apakah ada perubahan regulasi untuk melindungi warga negara dari pelanggaran HAM. Pada intinya juga apa kebijakan politik terkait kasus HAM gitu dan perlindungan hak asasi manusia. Kalau saya melihat di 2021 nggak ada bedanya dengan 2020 gitu ya. Bahkan 2021 ini adalah tahun di mana kekerasan berbasiskan dan proyek nasional itu mulai berjalan karena implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 gitu. Jadi pada kesimpulannya ya tetap dengan status quo pelanggaran HAM di Indonesia akan sama saja seperti 2020 gitu. Jadi Desember biasanya koalisi masyarakat sipil ataupun organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara terkait hak asasi manusia mengeluarkan laporan-laporan ataupun di awal tahun 2022 nanti gitu. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait jumlahnya. Tapi kalau saya melihat berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia di 2021 ya sama saja dengan 2020 gitu ya. Jadi ada kasus ada pelanggaran HAM banyaknya terkait ekonomi sosial budaya, misalnya terkait dengan perampasan lahan ataupun terkait lingkungan hidup gitu ya, kita bisa melihat bagaimana kasus Wadas ataupun kasus di Manado, kemudian kasus di Toba Pulp gitu ya. Kemudian itu ada irisannya pasti nanti dengan hak sipil dan politik di mana aparat digunakan untuk melindungi perusahaan ataupun melindungi para perusak lingkungan, kemudian ada kekerasan terhadap warga negara, ada penangkapan, artinya ada pembatasan hak sipil dan politik gitu. Jadi tidak ada bedanya menurut saya. Di Papua pun demikian gitu, malah eskalasinya justru meningkat ya di 2021 terkait pelanggaran HAM di Papua, tidak hanya terkait lingkungan, terkait sawit, kemudian tambang emas gitu, tapi juga terkait militerisme ataupun militerisasi di Papua, operasi militer di Papua, kita melihat banyaknya sekarang malah penggunaan senjata-senjata yang biasanya digunakan untuk perang gitu ya, tidak biasa umumnya kan kalau di Papua itu oke senapan dan seterusnya, tapi sekarang kita lihat sudah menggunakan bom dari udara misalnya, kemudian mortir dan seterusnya yang biasa senjata-senjata yang digunakan betul dalam kondisi perang gitu, dan akhirnya kita banyak IDPs ataupun pengungsi internal gitu, ratusan orang mengungsi dan jumlah orang yang tewas terkait konflik di Papua semakin bertambah gitu ya. Di 2018 sampai 2020 kemarin ada sekitar 260-an orang yang sipil yang tewas karena konflik di Papua gitu ya, dan jumlahnya akan terus bertambah kalau melihat situasi sekarang ini. Itu mungkin sebagai gambaran umum dari saya. Terima kasih. Ya, kalau dari yang Bang Algif paparin sebenarnya stagnan gitu ya, sama aja nggak jauh beda dengan 2020 kemarin. Apalagi ada pengesahan
Undang-Undang Omnibus Law dan Cipta Kerja. Terus aku juga lihat dari paparan Bang Algif tuh sebenarnya juga banyak kejadian pelanggaran HAM di wilayah timur. Tapi nanti kita akan bahas lebih banyak. Aku mau nanya ke Mbak Rini, menurut observasi Mbak Rini kayak gimana spesifiknya misal tentang perempuan dan juga non-binary. Kalau saya tidak berbeda jauh dengan Algif ya, ini problem kondisi HAM ini kan tahun 2021 laporan HAM, laporan Presiden itu kan tidak memasukkan isu tentang perempuan dan juga isu tentang HAM gitu. Jadi ini indikator ya, sebenarnya indikator kuat betapa isu tentang HAM itu belum mendapatkan tempat gitu. Nah, beberapa hal misalnya kalau dalam konteks isu perempuan, saya mengatakan kalau kita lihat kacamatanya dari kekerasan terhadap perempuan, ini kan kasusnya makin bertambah ya. Komnas Perempuan sendiri mencatat itu sampai dengan September 2021 ya, itu ada 4.000 kasus gitu. Bayangkan di masa pandemi di mana semua orang dirumahkan, kasus meningkat, layanan tidak terlalu kuat, apalagi untuk pemulihan, belum lagi konflik-konflik berbasis SDA juga makin banyak, dan itu juga tidak terlalu dipikirkan penanganannya gitu. Nah, untuk kejahatan pelanggaran HAM masa lalu itu juga berat ya. Dalam arti misalnya saya ambil contoh keputusan Gubernur Aceh yang dikeluarkan untuk reparasi dan kompensasi bagi para korban tahun 2020 dikeluarkan, tapi sampai dengan saat ini itu belum ada pelaksanaannya gitu. Jadi ini problem yang berat sekali. Kebijakan lain misalnya RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang menjadi RUU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, itu juga berat ya dalam proses pembahasannya. Maju mundur dari fraksi, dari Panja, sehingga ini juga membuat upaya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual juga semakin jauh gitu. Belum lagi RUU pelindungan pekerja rumah tangga yang sampai sekarang juga nggak jelas sebenarnya. Karena meskipun 7 ya sudah ada, sudah menyetujui, 2 masih menolak, tapi ini kan 2 partai besar gitu. Jadi ini juga problem besar di mana isu tentang kebijakan yang berpihak pada perempuan itu sebenarnya nggak mendapat tempat yang baik gitu. Isu masyarakat adat, RUU masyarakat adat sudah duluan ditendang tuh dari ruang DPR RI. Lalu juga isu-isu lain yang kayaknya juga masih terus mencari tempat ya. Misalnya soal perlindungan perempuan pembela HAM itu sama sekali nggak ada, atau perlindungan pembela HAM gitu. Kami mencatat 15 kasus dari 2018 sampai 2021 kasus kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM gitu. Jadi bayangkan kawan-kawan pembela HAM ini, perempuan pembela HAM yang membantu pemerintah untuk perlindungan dan penegakan HAM, justru mendapatkan kriminalisasi dan juga tidak mendapatkan perlindungan. Ini menurut saya problem yang terus ada sampai dengan 2021, tidak jauh berbeda dengan 2020. Bisa jadi juga masa pandemi karena pemerintah sangat fokus pada isu penanggulangan COVID, jadi hal-hal lain tampaknya dipinggirkan gitu. Nah, ini problem besar kita sih sebenarnya. Oke, menarik sih kalau misalnya aku lihat dari Mbak Rini, justru ketika ngomongin atau berbicara spesifik tentang perempuan, negara nggak hadir sama sekali gitu ya. Ngomongin tentang HAM itu sebenarnya nggak menuntut negara, nggak cuma tentang negara agresif, tapi juga agresif melakukan pelanggaran HAM, tapi juga ketidakhadiran itu juga pelanggaran HAM begitu ya Mbak Rini. Oke, nah tadi sebenarnya udah dibahas juga perihal sedikit-sedikit tentang ECOSOP. Mungkin melanjutkan pertanyaan ke Mbak Rini, kalau dari data-data yang Komnas Perempuan temuin atau dari penelitian-penelitian lain, apa aja sih hal-hal ECOSOP gitu ya yang masih belum progres atau belum dapat perlindungan dari negara gitu, Mbak Rini? Ya, misalnya saja social protection ya, proteksi perlindungan sosial terutama bagi kelompok-kelompok rentan.
Kita ambil contoh pekerja rumah tangga gitu. Ketika RUU sulit sekali untuk didorong, dibahas, disahkan oleh DPR, maka upaya lain adalah mendorong adanya perlindungan sosial, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Tapi tentu tidak mudah karena isu pekerja rumah tangga itu nggak masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Semua yang care works itu, kerja-kerja informal itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Otomatis ini nggak punya payung sebenarnya. Tapi upaya lain adalah lewat kelompok rentan ya, jadi dia dikategorikan dalam kelompok miskin. Nah, problemnya adalah ketika dia dikategorikan dalam kelompok miskin, pengakuan terhadap kerja-kerja dari pekerja rumah tangga ini menjadi minim gitu. Sementara kalau kita lihat misalnya ya, pengakuan itu diambil lewat BPS yang selalu membuat semacam survei gitu untuk angkatan kerja. Nah, dari situ kita akan melihat bagaimana angkatan kerja mempengaruhi ekonomi Indonesia, otomatis itu juga memberikan pengakuan ya kepada mereka. Nah, tapi karena dia tidak masuk dalam ruang-ruang formal, maka kemudian dia tidak pernah dianggap sebagai kelompok yang memberikan kontribusi pada ekonomi negara gitu. Nah, hal lain misalnya kelompok disabilitas ya, ini juga problem besar karena sampai dengan sekarang situasi mereka juga masih jauh dari harapan gitu. Akses mereka terhadap keadilan, misalnya kalau mereka mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, itu sulit sekali, apalagi yang disabilitas mental. Kadang-kadang mereka dianggap halusinasi ya oleh para aparat penegak hukum gitu. Belum lagi soal mereka yang tinggal di 3T ya, terluar, terjauh, terasing gitu, itu juga sulit sekali untuk mendapatkan akses atas keadilan dan pemulihan gitu. Karena layanan jauh, kemudian juga soal pemulihannya juga biasanya akan sangat berat gitu. Belum lagi kebijakan pemerintah ya terhadap layanan terpadu juga masih jauh. Masih ada visum yang berbayar. Hanya 7% kebijakan yang mengatur tentang visum gratis. Belum lagi semua atau bahkan hampir 90% berdasarkan kajiannya Komnas Perempuan, layanan itu tidak memiliki konteks khusus ya. Jadi biasanya orang kalau bikin layanan dia selalu punya konsep khususnya. Misalnya dia ada di daerah kepulauan, misalnya dia ada untuk disabilitas, atau juga untuk kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah konsep itu tuh nggak ada. Itu problem layanan, problem kebijakan layanan. Anggaran juga masih sangat berat karena refocusing terkait dengan COVID-19. Juga saya berpikir sih soal kemiskinan ya. Kalau tidak ada upaya-upaya tertentu dari pemerintah untuk memastikan bahwa situasi perempuan korban terutama ya ini dipikirkan, maka akan muncul kemiskinan baru sebenarnya yang nanti akan justru menjadi batu sandungan bagi negara kita untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di 2030 gitu. Ini program pemerintah yang mungkin nggak akan bisa tercapai di tahun 2030 karena nggak ada upaya-upaya khusus, hanya fokus pada upaya kesehatan, tapi tidak melihat faktor determinan lain ya, sosial politik, budaya yang melingkupi situasi perempuan. Mungkin itu dulu ya Mbak ya. Oke, makasih Mbak Rini. Kok aku ngedengarnya jadi kayak karena sering absen gitu sama kebutuhan-kebutuhan perempuan, negara cukup seksis ya gitu, jadi abai terhadap kebutuhan perempuan. Mungkin juga karena didominasi oleh maskulin gitu. Nah, aku mau confirm asumsi aku ke Mas Algif. Nah, kalau Mas Algif ngerasanya gimana nih pandangan terkait ekosop di Indonesia? Tadi juga udah di-mention sih, ada beberapa perampasan lahan di wilayah timur gitu. Aku sih mengasumsikan itu salah satu bentuk maskulinitas dari pemerintah. Ya, tidak hanya di wilayah timur, tapi juga hampir di seluruh wilayah di Indonesia, karena pola pelanggaran HAM-nya terkait hak atas tanah, gitu ya, terkait ruang hidup
warga ataupun masyarakat adat, termasuk di dalamnya masyarakat perempuan, masyarakat adat dan seterusnya, itu melalui kebijakan yang strategis gitu. Jadi kalau sebelumnya juga ada kebijakan-kebijakan yang strategis, tapi ini jauh lebih masif gitu. Di 2021 itu ada Permenko nomor 7 tahun 2021, ada sekitar 208 proyek dan 10 program proyek strategis nasional yang investasinya tuh sekitar 5.000 triliunan gitu, yang kemudian melisting banyak sekali daerah-daerah ataupun wilayah-wilayah untuk dibangun, baik itu infrastruktur untuk food estate ataupun tambang sawit dan lain-lainnya gitu. Jadi kebijakannya nasional untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, inilah yang kemudian menjadi laju pelanggaran hak ekonomi sosial budayanya itu semakin cepat gitu, dan ini yang menjadi tantangan bagi masyarakat sipil untuk melakukan advokasi terhadap kasus-kasus ini, ataupun lembaga HAM seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan seterusnya untuk menanggulangi permasalahan HAM dalam proyek strategis ini. Gitu. Karena begitu masifnya pelanggarannya. Kita bisa lihat juga misalnya untuk tempat wisata gitu ya, Mandalika ataupun tempat wisata yang lain. Tahun lalu ada Komodo kan, bagaimana penggusuran ataupun perubahan di Taman Nasional yang kemudian masih ada dampaknya sampai sekarang. Mandalika saja masih ada yang mengadu ke Komnas HAM, itu ada yang belum dapat kompensasi gitu. Dan kemudian juga ada kasus Wadas yang masih sekarang diperjuangkan oleh warga dan juga oleh sebagian kelompok masyarakat sipil. Ada banyak sekali menurut saya kasus-kasus yang tipikal demikian gitu. Nah, tadi saya ingin menambahkan statement dari Mbak Rini gitu ya, bahwa memang pemerintah fokusnya di kesehatan nih 2020-2021 gitu, tapi ternyata belum maksimal juga, masih banyak kami temukan pelanggaran. Komnas HAM, saya membantu riset Komnas HAM terkait SDGs dan COVID gitu, di situ ditemukan juga bahwa akses terhadap layanan kesehatan juga masih diskriminatif gitu ya, terhadap perempuan, kelompok-kelompok minoritas ataupun kelompok rentan itu masih sulit untuk mengakses kesehatan gitu. Belum lagi ditambah dengan adanya korupsi bansos, korupsi soal nepotisme terkait PCR misalnya ataupun alat-alat kesehatan. Maka tidak heran di kita negara yang cukup parah tingkat kematian karena COVID, sekitar 140.000. Ada 4 juta infeksi, dan kemudian kematian 140.000. Yang diduga itu jumlahnya pasti jauh lebih tinggi dari itu, bisa 2 ataupun 3 kali lipatnya. Bayangkan, ini tidak hanya masalah hak atas kesehatan yang bagian dari hak ECOSOC, tapi juga masalah nyawa banyak orang. Penuhnya rumah sakit, tidak semua orang bisa akses kesehatan yang layak, bahkan berebutan oksigen. Kita ingat sekali bahwa di akhir tahun lalu, kemudian di awal tahun 2021 gitu ya, ataupun di pertengahan ketika gelombang COVID itu sangat tinggi, kita berebutan untuk dapat oksigen, kita berebutan untuk dapat obat gitu ya, baik obat yang dilarang oleh Badan POM ataupun diizinkan oleh Badan POM. Orang bisa bayar, ada kenalan saya bisa bayar sampai puluhan juta, bahkan ada yang bayar sampai ratusan juta untuk mendapatkan obat COVID. Jadi di 2001 ketika COVID lagi tinggi, ada pelanggaran HAM yang serius dari negara menurut saya gitu, akses terhadap obat, vaksin, kemudian sarana kesehatan gitu. Dan juga itu ada dampaknya pasti terhadap pendidikan dan perumahan. Kita sempat mungkin belum ada datanya, tapi sempat ramai juga banyak orang yang kehilangan rumah karena COVID, kehilangan pekerjaan karena COVID, itu juga bagian dari hak ECOSOC gitu ya. Kehilangan rumah dalam artian banyak yang diusir dari kontrakannya, sempat ramai gitu, ada banyak testimoni diusir dari kontrakannya selain kehilangan pekerjaan tentunya. Tapi jawaban pemerintah ya terkait bahkan di masa pandemi malah Undang-Undang Cipta Kerja gitu yang justru berakibat kepada penurunan kesejahteraan buruh gitu, kemudian fleksibilitas status kerja ataupun ketidakamanan status kerja dari buruh. Bahkan kita rasakan betul dampaknya sekarang ketika buruh banyak memprotes, misalnya kenaikan upah minimum provinsi di DKI hanya sekitar 36.000 sampai 44.000 gitu ya. Jadi
yang nggak signifikan gitu ya, untuk kenaikan upah buruh di DKI gitu, dan nggak semua Pemprov itu berani, contoh ataupun Pemkab itu berani seperti Bogor misalnya, Kabupaten Bogor dia menaikkan sampai 7% gitu, bahkan sampai digugat oleh Apindo gitu, oleh pengusaha bupatinya karena menetapkan kenaikan ataupun usulan UMK itu di atas ketentuan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 36 tahun 2001 gitu. Dan tidak, saya ingin juga menggarisbawahi di 2021 ini ada kaitannya juga dengan hak sipil dan politik mengenai kemerdekaan berserikat gitu ya. Ada pemecatan pegawai-pegawai KPK gitu ya di 2021 yang itu terkait dengan hak atas pekerjaan juga, ada diskriminasi dan juga pelanggaran hak perempuan juga di sana ketika proses TWK ditanya ataupun dilecehkan gitu ya, dan mereka tadinya 75 dipecat secara sewenang-wenang, kemudian ada sekitar 58 yang kemudian betul-betul dipecat dari KPK, dan itu memang dari segi jumlah hanya 57 gitu ya, tapi dari segi bahwa itu adalah simbol kebijakan negara untuk menyingkirkan sebagian orang ataupun bagian pekerja itu menjadi sangat serius menurut saya. Mereka bisa mendalilkan berbagai macam hal untuk penyingkiran orang-orang yang bekerja di pemberantasan korupsi. Dan Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi dan laporan bahwa ada pelanggaran HAM terkait tes wawasan kebangsaan di KPK. Selain itu juga kita perlu mencermati juga ya, ini kaitannya juga dengan hak ekosop juga gitu, terkait misalnya ternyata di 2021 gongnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia secara resmi menurut saya udah nggak malu lagi menganut ekonomi liberal, ya kan? Dan secara ekonomi dan sosial itu sudah liberal. Bahkan kita lebih kapitalistik dibandingkan Amerika Serikat yang negara super kapitalis gitu. Misalnya yang negara Amerika sampai berani moratorium penggusuran misalnya, penggusuran rumah. Jadi nggak boleh tuh ada forced eviction kepada tenan ataupun penghuni selama masa pandemi misalnya. Ataupun kemudian moratorium student loan misalnya, utang mahasiswa yang $1 triliun itu kemudian di moratorium sampai saya lupa tepatnya sampai berapa tahun, tapi selama pandemi kemudian itu di moratorium. Jadi ada upaya aktif dari negaranya untuk melindungi hak ekonomi sosial budaya walaupun Amerika nggak ratifikasi kovenan hak ekosopnya. Oke, Mas Agif. Jadi kalau aku lihat justru alih-alih mengedepankan caring gitu ya, kepedulian, apalagi diuji sama pandemi, justru lebih agresif mengutamakan pembangunan investasi yang tadi yang mana sangat amat berkaitan dengan perampasan tanah misalnya begitu. Dan juga untuk mendukung investasi itu juga dibutuhkan kebijakan-kebijakan seperti Omnibus Law gitu. Aku mau tanya lagi ke Bang Algif. Ada laporan dari Kontras dan YLBHI yang mengatakan bahwa pelanggaran HAM terbanyak pada tahun ini masih dari kepolisian dan TNI. TNI 54 kasus, sementara kepolisian 46 kasus. Menurut Bang Algif gimana melihat data ini? Laporan 2020 kan ya? Ya, 2020. Kalau tidak salah ya. Dan itu masuk akal menurut saya gitu ya. Kenapa? Kalau dipikirkan dari segi source of power gitu, political power, dan power itu cenderung korup, abuse gitu ya, ya sangat masuk akal karena polisi dan TNI itu yang punya power luar biasa saat ini. Bahkan saya di beberapa forum saya mengatakan bahwa bahkan kepolisian sudah jadi entitas politik sendiri sekarang gitu, yang mana sangat sulit untuk dikoreksi bahkan oleh presiden sekalipun gitu. Nah, kewenangannya hampir absolut, makanya saya salut dengan netizen sekarang yang mengeluarkan ada kampanye 1 hari 1 oknum, percuma lapor polisi dan lain segala macam pelanggaran oleh polisi kemudian dilaporkan oleh netizen, walaupun risikonya mereka juga yang kemudian dikriminalisasi gitu.
Dan sempat ada juga di Maret 2021, seingat saya, ada larangan dari Kapolri, ada telegram dari Kapolri, larangan untuk mendokumentasikan ataupun memvideokan kekerasan oleh polisi. Yang mana kemudian syukurnya itu dicabut gitu. Nah, kalau dilihat dari source of political power, dia punya dana, dia punya pasukan, dia punya kewenangan, dia bisa memberikan sanksi dan seterusnya, maka sangat mungkin polisi itu sangat begitu kuatnya dan sulit untuk dikoreksi. Kompolnas sebagai institusi yang kemudian mengkoreksi kepolisian, saya rasa juga tidak maksimal perannya dalam mengawasi kepolisian gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan data Komnas HAM juga sama, data Kontras dan data YLBHI gitu. Jadi rata-rata tiap tahun dari 5.000 sekian kasus Komnas HAM gitu, paling banyak itu yang dilaporkan polisi gitu. Tahun lalu itu sekitar 1.200-an laporan ke yang pelakunya adalah kepolisian. Baru kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baru kemudian ada swasta gitu. Jadi di tentara pun demikian, impunitas gitu. Mereka punya sistem hukum sendiri yang mereka sulit dibawa ke peradilan sipil, yang ini PR dari lama gitu ya. Kemudian dari jumlah anggaran juga mereka sangat tinggi, 100 triliun lebih. Polisi juga demikian, bahkan lebih tinggi dari anggaran kementerian-kementerian, misalnya Kementerian Kesehatan ataupun Kementerian Sosial gitu, yang mana seharusnya heavy budgetnya di sana kalau kita mau mensejahterakan rakyat, bukan di keamanan gitu ya. Apalagi di soal pertahanan yang mana kita juga nggak dalam situasi perang gitu. Nah, kemudian minggu lalu kita dikagetkan juga oleh sebelum Panglima TNI berganti, kemudian ada edaran ataupun ya ada kebijakan dari Panglima TNI mengenai tata cara atau aturan anggota TNI jika dipanggil oleh aparat penegak hukum jika ada kasus gitu. Artinya ada proses birokrasi yang sangat panjang kalau mau memproses anggota TNI sekarang, dan ini bagian dari impunitas. Kalau mereka melakukan pelanggaran HAM, maka akan sangat sulit untuk diproses gitu. Nah, inilah yang jadi masalah, dan menurut saya perlu ada kebijakan level nasional, terutama di presidennya gitu, untuk membatasi kewenangan-kewenangan dari TNI dan Polri jika ingin kasus pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri itu berkurang gitu. Oke, terima kasih Bang Algif. Mbak Rini, ada pandangan atau opini lain atau mau nambah? Ya, menambahkan ya, menambahkan mungkin sedikit kemajuan terkait dengan soal layanan. Nanti saya ke isu tentang polisi. KPPA itu menyediakan dana alokasi khusus sebenarnya di tahun 2021, 2020 diproses, 2021 sebenarnya bisa diakses oleh semua UPTD di seluruh Indonesia. Problemnya adalah tidak semua UPTD bisa terbentuk, kemudian juga juklak juknisnya juga tidak serta-merta bisa diimplementasikan, sehingga dana alokasi khusus ini yang bisa digunakan untuk bayar visum misalnya, kemudian bayar operasional, untuk menjemput korban, kemudian juga melakukan upaya-upaya membantu korban dalam hal membayar kebutuhan-kebutuhan logistik misalnya, tapi ternyata tidak bisa terjadi dengan baik gitu. Sehingga tampaknya serapannya juga tidak terlalu tinggi, tapi berharap bahwa dana alokasi khusus ini akan terus dilanjutkan di tahun-tahun ke depan. Karena memang ini political will dari Presiden ya untuk dana alokasi khusus itu. Nah, untuk kepolisian, ini Komnas Perempuan menerima 73 pengaduan terkait dengan kapasitas sebenarnya ya, peran dari kepolisian itu dari 2020 hingga Mei 2021 nih, 73 ini. Nah, lebih dari setengah, 19 kasus itu adalah tentang berlarutnya proses penyelidikan kasus. Kemudian sebagian besar adalah kasus kekerasan seksual, 2 diantaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilaporkan sejak 2013.
Nah, salah satu korbannya itu adalah anak berusia 16 tahun yang akhirnya dihentikan penyelidikannya karena sudah kadaluarsa gitu. Jadi bayangkan ini problem kapasitas APH, tapi juga bisa jadi ada soal political will dan power ya, ada kekuasaan juga. Kemudian sebanyak 18% atau 13 dari 17 kasus yang dilaporkan adalah sikap aparat kepolisian yang dinilai menghambat pelaporan dan upaya korban pada proses hukum. Jadi ada korban KDRT yang kasusnya tidak diindahkan karena dianggap sebagai persoalan personal. 4 orang diantaranya melaporkan bahwa mereka justru diarahkan untuk menerima proses mediasi yang sebetulnya tidak mereka inginkan. 9 kasus itu dihentikan penyelidikannya dengan alasan tidak cukup bukti atau polisi tidak dapat menelusur posisi pelaku karena sudah tidak lagi berada di lokasi. Lalu lebih dari setengahnya adalah kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan dan pencabulan. Satu kasus di Papua yang cukup viral ya waktu itu ya, anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual, mengalami kekerasan seksual oleh pejabat publik, itu juga sulit dinaikkan gitu. Jadi ini Komnas Perempuan menerima beberapa pengaduan sih sebenarnya. Pelakunya adalah pejabat publik, ini terkait dengan impunitas dari pejabat publik dan mereka sulit sekali untuk tersentuh hukum. Akhirnya kasusnya kemudian dipetieskan, atau kalaupun jadi dia selalu mendapatkan serangan, ancaman, intimidasi, bahkan pembunuhan gitu. Nah ini sikap-sikap aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam konteks penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Oke, masih ke Mbak Rini, sebenarnya udah sedikit banyak membahas gitu ya tentang kekerasan perempuan secara spesifik, baik yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, 25 November kemarin sebenarnya kita juga sudah memasuki 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Sedikit banyak Mbak Rini sudah menjabarkan di awal bahwa undang-undangnya juga tidak kunjung disahkan, masuk ke wilayah teknis juga rasa-rasanya masih menghadapi kesulitan. Gimana Mbak Rini menanggapi ini? Mungkin ada harapan dari Permendikbud. Permendikbud itu menjadi hal lain ya, isu lain yang juga menjadi sorotan belakangan. Nah, cuma upaya Komnas Perempuan untuk memastikan perlindungan perempuan itu salah satunya lewat SPPT PKKTP ya, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, konsep ini itu mengawinkan dua entitas besar antara penegak hukum dan lembaga-lembaga layanan, ini di bawah Kementerian KPPA, dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, untuk memastikan bahwa para korban mendapatkan akses keadilan dan pemulihan, karena dua entitas ini bekerja bersama gitu ya. Tapi memang ada banyak sekali hal-hal yang harus kita dorong lebih jauh ya, terutama dalam konteks untuk memastikan penanganan kasus itu dapat terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita masih punya masalah dengan kepolisian. Anggaran memang kepolisian ini anggarannya nomor 3 ya, setelah Kementerian Pertahanan dan juga PUPR gitu. Nah, tapi bisa jadi persoalan anggaran ini memang diarahkan pada upaya COVID ya, penanggulangan COVID-19. Karena Satgas COVID itu kan isinya adalah militer dan juga kepolisian. Memang dikerahkan sedemikian rupa apalagi di tingkat daerah. Nah, problemnya adalah anggaran itu tidak merembes ke isu penanganan kekerasan terhadap perempuan. UPPA itu masih anggarannya kecil sekali. Penguatan kapasitas untuk Polwan juga masih sangat minim, apalagi Polwan yang fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Lalu juga kebijakan untuk menguatkan akses keadilan itu sudah dilakukan. Ada Perma 3/2017 untuk mereka yang berhadapan dengan hukum dalam pemeriksaan di pengadilan, itu hakim tidak boleh menyampaikan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya seksis atau justru menimbulkan reviktimisasi pada korban ya. Nah, sudah baik dalam konteks ada kebijakan, tapi implementasinya juga tidak gampang gitu. Karena tidak semua hakim, problemnya adalah tidak semua hakim mendapatkan
penguatan kapasitas untuk itu, plus juga mutasi hakim yang begitu cepat ya dari satu daerah ke daerah lain. Nah, Kejaksaan sendiri baru mengeluarkan pedoman untuk akses perempuan dan anak pada keadilan. Itu pedoman nomor 1 tahun 2021. Diharapkan dari pedoman itu Kejaksaan juga memiliki cara pandang, perilaku yang betul-betul berpihak pada korban dan tidak membuat reviktimisasi. Tapi juga tidak mudah ya, karena kasus Valencia yang kemarin kasus yang di Kerawang, mungkin kalau Mbak Asri dengar, itu adalah kasus yang mencoreng sebenarnya sistem peradilan di Indonesia ya. Betapa seorang perempuan yang ngomelin suaminya karena mabok, itu akhirnya masuk di meja hijau kan gitu. Itu menurut saya juga tidak masuk akal sih. Bisa-bisanya polisi kemudian memproses BAP-nya lalu kemudian masuk ke kejaksaan dan kemudian disidangkan gitu. Nah, tapi kemudian pada akhirnya melewati mekanisme restoratif justice sehingga kemudian dihentikan ya proses peradilannya gitu. Nah, kemudian juga sumber daya nih untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti yang tadi saya sampaikan, UPPA belum semuanya ada di kepolisian di seluruh Polda di Indonesia. Kalaupun ada juga masih harus didorong kapasitasnya karena keterbatasan sumber daya memang. Jumlah poluan yang ada di UPPA itu sangat terbatas, mungkin sekitar 2, 3, mungkin sampai 5 ya maksimalnya. Belum lagi kapasitas dan perspektif dari polisi laki-laki yang masih sangat jauh dari harapan ya. Masih menggunakan perspektif yang menyalahkan korban misalnya, atau memudahkan gitu. Jadi kalau misalnya kasus yang terkait dengan bahasa mereka itu persetubuhan ya, karena memang ada di dalam KUHP kita, maka dia kemudian banyak diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan gitu. Jadi bayangkan apabila dia dilakukan anak dengan anak, lalu selesai dengan kekeluargaan gitu. Pada titik tertentu ada kriteria-kriteria tertentu sebenarnya yang harus diselesaikan lewat mediasi atau cara-cara di luar hukum ya. Tapi pada titik yang lain sebenarnya aparat kepolisian harus bertimbang untuk memasukkan itu ke dalam laporan atau di BAP gitu. Nah, ini bertimbang inilah yang tampaknya tidak banyak dipahami oleh aparat penegak hukum kita, kepolisian terutama karena mereka pintu pertama ya untuk pelaporan. Belum lagi juga pemahaman tentang restoratif justice yang keliru, ataupun juga bahkan diversi ya, walaupun untuk kasus anak, kekerasan terhadap anak, untuk diversi itu tidak serta-merta dibuat di awal gitu, tapi diversi itu harus melalui proses peradilan anak dulu gitu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang belum kuat, belum lagi soal restitusi yang harusnya disampaikan oleh kepolisian kepada korban, karena itu menjadi hak dari korban, lalu kemudian diproses oleh kejaksaan untuk kemudian diputuskan di pengadilan, tapi ternyata itu pun belum terlalu dipahami gitu. Jadi ini kapasitas, perspektif, pemahaman dari aparat kepolisian berkontribusi atau dari aparat penegak hukum berkontribusi pada situasi perlindungan perempuan di Indonesia gitu. Dan menurut saya ini harus menjadi perhatian yang cukup besar dari APH karena jika tidak ini akan berat nih dalam proses membantu perempuan korban. Karena kebijakan-kebijakan tertentu pada titik yang lain sebenarnya belum terlalu kuat juga. Mungkin begitu, Mbak. Ya, makasih Mbak Rini. Jadi masih jalan panjang menuju sensitivitas aparat gitu ya, karena mereka lah sebenarnya ujung tombak kasus kekerasan terhadap perempuan begitu ya Mbak. Oke, aku mau ngajak bahas sedikit tentang Papua. Tadi sebenarnya udah disinggung sama Bang Algif. Ada pelanggaran HAM di Papua sekitar 200-an kasus gitu ya, Bang Algif, dan itu juga diikuti dengan, atau aku nggak tahu sih ini mana yang lebih dulu, tapi banyak personil aparat penegak hukum yang juga turun ke situ dengan segala source yang mereka punya gitu. Tapi anehnya agak sedikit informasi yang bisa kita akses terkait pelanggaran HAM di Papua meskipun mungkin udah jadi rahasia umum ya gitu.
Menurut Bang Algif, gimana nih pandangannya terkait fenomena ini, khususnya akses informasi ataupun penetrasi media ke Papua gitu? Ya, pembatasan tidak hanya pembatasan media juga sebenarnya, tapi juga pembatasan masyarakat sipil bahkan yang kerja untuk exposing pelanggaran HAM di Papua. Jadi makin ke sini makin sedikit aktor bahkan organisasi masyarakat sipil yang mengungkap kasus pelanggaran HAM di Papua karena ada faktor keamanan ataupun pressure dari pemerintah juga. Sebagai contoh, baru sekitar 2 minggu lalu ada pencalonan sebuah organisasi masyarakat sipil, pemilihan ketua, kemudian salah satu calon didatangi oleh aparat keamanan, ditanyai pendapatnya soal isu Papua. Jadi dia menganggap bahwa calon ini pro kemerdekaan Papua gitu. Jadi tidak hanya masalah jurnalis yang dihambat aksesnya, tapi juga organisasi masyarakat sipil. Saya tidak ingin mengecilkan soal jurnalisnya, tapi juga ini hampir seluruh aspek menurut saya. Dan kita hanya beruntung ada informasi yang kemudian bisa keluar lewat medsos, ada dari warga bikin videonya, baru kemudian setelah dapat internet, besoknya kemudian di-upload gitu. Dan situasinya semakin mengerikan sebenarnya menurut saya gitu. Apalagi tadi saya sudah jelaskan, pendekatannya pendekatan operasi militer gitu. Walaupun ada gestur ataupun bahasa yang berbeda dengan Panglima TNI yang baru dan juga Kasat yang baru, menyampaikan bahwa tidak perlu lagi ada kekerasan, mereka kelompok pro kemerdekaan juga saudara dan lain-lain, tapi ya kita perlu uji itu di ke depan apakah operasi militernya dan kemudian pembunuhan ataupun kekerasan di Papua tetap terjadi dan begitu masifnya gitu. Dan sebenarnya saya ingin menginformasikan pada tahun 2020 itu ada gugatan dari LBH Pers, YLBHI dan SafeNet terkait penutupan internet di Papua dan mereka menangkan itu di PT UN gitu. Jadi 2019 kemudian lanjut ke 2020 gitu ya. Dan mereka menangkan itu. Cuma sayangnya memang tidak ada perubahan kebijakan setelah mereka kalah di pengadilan. Maksud saya mereka ini adalah pemerintah, Kominfo yang kemudian bertanggung jawab terhadap akses informasi. Kalah di pengadilan, ternyata situasinya nggak berubah karena kontrol terhadap situasi di Papua itu ya di TNI dan kemudian di kepolisian gitu. Bahkan Gubernur Papua Barat atau Papua juga dianggap sebagai yang pro kemerdekaan kan gitu. Jadi situasinya menurut saya semakin rumit gitu. Nah, bahkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang menyuarakan soal Papua itu justru juga diberangus. Pembela HAM-nya justru jadi DPO sekarang salah satunya misalnya dengan Veronica Koman gitu ya. Bulan lalu ataupun awal bulan kemarin juga rumahnya ada bom, sebelumnya juga ada ancaman bom, dan kemudian ada Victor Yemo, KNPB, yang kelompok-kelompok yang walaupun ditenggarai pro kemerdekaan gitu, tapi sepanjang mereka melakukan dengan cara damai harusnya dihormati oleh pemerintah, sehingga salurannya itu ada banyak gitu terhadap isu Papua. Nah, kalau sekarang betul-betul ditutup, saluran damai ditutup, dialog juga tidak terjadi, dan kemudian operasi militer, artinya pendekatannya militeristik dan penaklukan pihak-pihak yang berkonflik gitu. Jadi antara negara dan kelompok masyarakat pro kemerdekaan yang penaklukan kelompok masyarakat yang pro kemerdekaan dari negara, dan itu nggak akan ada habisnya menurut saya gitu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali risetnya LIPI di 2011 seingat saya, yang menyatakan bahwa ada 4 akar kekerasan di Papua gitu, konflik di Papua. Satu soal sejarah dan identitas politiknya, memang persoalan Papua masuk Indonesia itu problematik secara sejarah gitu kan, walaupun ada waktu itu ada referendum ataupun jejak pendapat gitu ya.
Kemudian faktor kekerasan dari negaranya, operasi militer, kemudian pembunuhan warga sipil, dan lain-lainnya itu sepanjang itu tidak diselesaikan ataupun di-stop, maka akan sulit untuk menyelesaikan konflik di Papua. Kemudian masalah marginalisasi dan diskriminasi, bahkan narasinya kalau ada kasus terkait Papua selalu ngomongin bahwa ini orang yang terbelakang, kera, monyet, dan lain-lain yang menurut saya itu ya semakin memperparah kondisi Papua. Kemudian masalah pembangunan, kegagalan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Empat hal ini kalau nggak dipakai pendekatannya dan hanya pakai operasi militer ya akan bertambah. Kekerasan atau kesejahteraan hanya dipakai untuk dengan cara pembangunan infrastruktur juga nggak akan berdampak menurut saya gitu. Dampaknya mungkin ada tapi nggak signifikan. LIPI merekomendasikan 4 hal ini dijalankan seutuhnya gitu. Nah, ditambah lagi dengan akses informasi yang mana akan membuat situasi semakin buruk, tidak ada akuntabilitas, aparat yang melanggar juga nggak akan dievaluasi ataupun dihukum, maka kondisinya akan menjadi sangat buruk bagi warga Papua menurut saya. Dan ini ya perlu ada atensi khusus dari teman-teman masyarakat sipil menurut saya soal Papua. Sekarang ada gitu, tapi menurut saya ada pengurangan atensi dari kelompok masyarakat sipil terkait isu Papua saat ini. Terima kasih. Oke, Bang Algif, saya mau mengerucut lagi ke isu perburuhan, karena terkadang peringatan Hari HAM terpisah gitu ya dengan hak-hak teman-teman buruh gitu. Isunya sering tertinggal gitu. Biasanya isu buruh naik ketika 1 Mei gitu. Padahal hak-hak buruh juga bagian dari hak asasi manusia. Tadi juga sudah dibahas bahwa di 2020 kemarin gitu ya, pemerintah mengesahkan Omnibus Law yang pasti berdampak pada kesejahteraan buruh. Beberapa waktu lalu ada putusan MK dan lumayan simpang siur informasinya gitu ya Bang Algif. Walaupun di hari ini Presiden nge-tweet gitu ya, bikin thread apa sih kejelasan dari MK. Gimana nih Bang Algif terkait dinamika cipta kerja dan mungkin dampaknya bagi kesejahteraan buruh gitu ya? Ya, saya terlibat di advokasi HAM itu sejak 2008 gitu. Memang kalau dulu menyambungkan antara isu HAM dan isu buruh itu agak-agak sulit ataupun bahkan banyak hambatan. Tapi belakangan menurut saya justru contohnya berapa tahun belakang kalau ada hari HAM itu masanya buruh yang paling banyak gitu. Jadi kesadaran menurut saya, terutama kesadaran serikat-serikat buruhnya terkait isu HAM semakin tinggi ya. Ini analisa saya ataupun pendapat saya gitu. Bahkan di berapa tahun belakang 2019 terutama itu yang paling banyak justru KASBI, KPBI dibandingkan NGO-NGO HAM yang gitu ya. Yang biasanya ngerayain hari HAM bareng dan banyak gitu, tapi kemudian didominasi bahkan oleh buruh gitu. Nah, balik lagi ke soal cipta kerja, implementasi cipta kerja gitu ya. Dan putusan MK jelas memperlihatkan bahwa ada cacat formil dalam penyusunan. Bahkan dari awal pun panitia penyusunannya kan banyak dari pengusaha gitu. Dan ketika penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, legislatif dan kementerian-kementerian pun nggak punya draft gitu, karena draftnya disusun oleh panitia yang isinya pengusaha, perwakilan pemerintah ada ya, tapi dan juga akademisi dan rektor-rektor gitu. Dari sejak awal jelas penyusunannya cacat gitu. Nah, ya kita juga sebenarnya agak kecewa, seharusnya MK membatalkan saja gitu, karena kalau ketika ada cacat formil. Sekarang justru terjadi undang-undang yang dianggap inkonstitusional gitu justru berlaku sampai 2 tahun gitu ya, dan harus diubah. Nah, bagi pengusaha justru sebenarnya ini tidak menguntungkan, makanya Pak Jokowi juga mengklarifikasi gitu, karena terjadi ketidakpastian gitu terhadap situasi kerja ataupun investasi. Nah, balik lagi tadi ke hak-hak buruh, ya Undang-Undang Cipta Kerja jelas mengurangi banyak hak-hak dasar buruh gitu ya. Kemudian dari segi upah, kemudian jam kerja gitu, kemudian juga ya walaupun ada ketentuan yang lebih clear misalnya mengenai
bagaimana menjamin pekerja freelance gitu yang dulu nggak pernah nggak ada aturannya gitu, tapi kemudian buruh kontrak misalnya diperpanjang sampai 5 tahun dan seterusnya. Artinya ya jika ini diterapkan bahkan sampai 2 tahun ke depan ada banyak pelanggaran hak buruh gitu. Dan belakangan juga makin banyak sebenarnya kriminalisasi dan pembubaran demonstrasi secara sewenang-wenang terhadap aksi-aksi buruh gitu. Kalau pengalaman saya advokasi yang biasa juga nemenin ataupun dampingin demonstrasi, berbagai demonstrasi terutama demonstrasi buruh, berapa tahun belakang memang semakin keras terhadap buruh gitu. Baru mulai demo langsung tangkap gitu kan, baru lewat sedikit jam 6 gitu langsung ditangkap gitu. Mulai dari 2015 itu ada perubahan sikap polisi terhadap aksi-aksi buruh lebih keras gitu. Dan 2015 itu juga bahkan 2 pengacara LBH Jakarta juga ikut sebagai terdakwa gitu, dianggap melawan aparat dan kemudian dibebaskan karena aksi menolak PP 78 ketika itu tentang pengupahan gitu. Nah, kabar baiknya di 2021, nah ini biasanya jadi concern-nya Indo Progress gitu ya, tentang politik perburuhan gitu. Ada partai buruh yang sudah memang sebelumnya sudah ada, tapi kemudian dihidupkan lagi oleh 4 konfederasi yang saya kenal betul bahwa 4 konfederasi ini betul-betul genuine dan bergerak untuk hak-hak buruh ataupun kesejahteraan buruh. Tapi kita masih ada tanda tanya seperti apa program jelasnya. Kemarin juga saya sempat diundang, saya juga mengkritisi apa programnya untuk, salah satunya apa programnya untuk perlindungan hak perempuan dan kemudian hak asasi manusia. Nah, ini menjadi tantangan bagi mereka untuk kemudian menjadi entitas politik yang bisa mempengaruhi berbagai hal yang tadi kita bicarakan, mulai dari isu sipol, ekosop, hak perempuan, masyarakat adat, difabel, dan seterusnya. Oke, menarik menilik putusan MK gitu, cacat formil tapi harus diperbaiki gitu, bukannya batal semuanya. Oke, aku mau ke Mbak Rini, spesifik tentang kesejahteraan buruh gitu. Mungkin buruh-buruh yang identik sama kerja-kerja caring yang seringkali gitu dianggap kerja apa sih itu gitu ya. Misalnya terrefleksi dari undang-undang PRT yang juga tidak kunjung disahkan gitu ya. Seberapa gambarannya seperti apa gitu hidup mereka, apakah haknya sudah terjamin dan sudah bisa hidup layak dan bermartabat, Mbak Rini? Ya, isu PRT memang kebijakan ini mangkrak ya sejak dari 2004. Artinya ini sudah 17 tahun. Harapan kita sih sebenarnya DPR RI segera mensahkan untuk menjadi inisiatif DPR gitu. Tapi kita masih punya waktu sampai dengan Desember tengah nanti, harapannya DPR RI bisa segera memproses itu ya. Walaupun mungkin kecil kansnya karena juga harus bertarung dengan RUU TPKS yang dengar-dengar juga akan didiskusikan, dibahas, dilanjutkan di tahun depan gitu. Nah, tapi ketiadaan undang-undang ataupun kebijakan yang melindungi PRT memang menyebabkan situasi PRT menjadi sangat rentan ya. Kasus-kasus yang diperoleh oleh Komnas Perempuan itu cukup banyak ya. Kalau melihat dari catatan tahunan itu ada sekitar 2.000-an, karena kita juga mengumpulkan dari organisasi-organisasi, tapi secara pengaduan yang secara langsung ke Komnas Perempuan itu ada sekitar 20-an gitu. Jadi kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan juga kekerasan lainnya atau lapis-lapis kekerasan lainnya. Nah, ini memperlihatkan situasi ini semakin berat di saat pandemi COVID-19 ini, karena mereka banyak yang dirumahkan gitu atau diputuskan hubungan kerja sewenang-wenang, karena bisa jadi pemberi kerja juga ketakutan tertular ya. Nah, ini problem yang dihadapi sekali lagi karena mereka kelompok rentan, kemungkinan kemiskinan baru akan muncul. Belum lagi Undang-Undang Cipta Kerja itu kan meminggirkan atau mengeksklusi
kerja-kerja sektor informal atau care works ini dari aturan-aturan hukum secara formal gitu, sehingga perlindungan mereka juga semakin jauh. Nah, kerja-kerja lain yang sebenarnya penting untuk dipikirkan selain PRT adalah mereka pekerja rumahan ya. Karena ini pekerja rumahan yang juga semakin banyak, pandemi, lalu kemudian perusahaan melihat ada peluang nih, semua ada di rumah, lalu kemudian kerja-kerja ataupun kegiatan-kegiatan tertentu untuk membuat memasang kancing misalnya, ataupun membuat apa gitu yang bisa dilakukan di rumah, kemudian ditaruh di dalam rumah gitu. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah perusahaan tidak perlu membayar tunjangan-tunjangan tertentu ya, asuransi ataupun tunjangan-tunjangan lain yang memang seharusnya diterima oleh buruh perempuan ketika mereka ada di pabrik gitu. Nah, kerja-kerja rumahan ini perlu diwaspadai karena dia memungkinkan ada kecurangan-kecurangan yang, kalau saya bilang kecurangan ya, karena belum ada aturan hukumnya, peluang bagi pengusaha untuk membuat atau melihat ini sebagai bahasa, kalau dalam prinsip ekonomi kan pengorbanan sekecil-kecilnya ya, untuk mendapatkan yang sebanyak-banyaknya gitu. Nah, yang dikeluarkan oleh pengusaha kecil ketika mereka menggunakan pekerja rumahan ini untuk memastikan change atau rantai produksi mereka terus berjalan gitu. Nah, tapi di sisi lain tidak ada perlindungan, tidak ada kesehatan, jam kerja yang betul-betul terjamin di rumah gitu. Karena semuanya kan kerja di rumah itu kan bisa 24 jam. Belum lagi kalau dikerjakan oleh perempuan 24 jam dia harus kerja untuk rumah dan harus kerja juga untuk kegiatan yang tadi disampaikan atau dikirimkan dari perusahaan gitu. Nah, belum lagi isu buruh migran ya. Pada masa pandemi ternyata kemarin saya baru saja dari Batam dan mendapatkan informasi bahwa mereka yang migrasi dari Indonesia kemudian ke luar negeri juga ada gitu. Jadi yang disebut dengan menghentikan pengiriman pada masa pandemi juga tidak terjadi gitu ya. Masih ada Hong Kong kayaknya masih dikirimkan, tapi problemnya di Hong Kong adalah semua orang kemudian bekerja di rumah, tapi juga minim perlindungan. Hong Kong kayaknya juga membuat kebijakan baru terkait dengan pandemi ini. Dan beberapa buruh migran, beberapa kelompok buruh migran kemudian juga migrasi undocumented ya. Jadi ini berisiko, tapi juga minim perlindungan. Sekali lagi ini problem yang juga harus ditangani pada konteks perburuhan dan perlu diberikan perhatian karena masa pandemi ini kan semua berubah ya, dan semua harus membuat mekanisme-mekanisme perlindungan tertentu yang sebaiknya serta-merta bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap warga negara. Oke, jadi justru luput dari pantauan gitu ya, dari pengawasan gitu ya Mbak, sehingga rentan sekali gitu mengalami perempuan yang kerja di kerja-kerja caring itu rentan mengalami pelanggaran. Mbak Rini sekalian, gimana melihat prospek HAM 2022? Seberapa optimis? Kalau melihat 2020, lalu kemudian 2021, saya agak kurang yakin ya dengan perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan, lebih krusial terhadap penegakan HAM gitu. Karena fokus masih tetap diarahkan pada penanggulangan COVID gitu. Ini penanggulangan COVID ini kan panjang ya, problem panjang dari tahun 2020 lanjut 2021 lalu kemudian di 2022. Nah, jika pemerintah, jika DPR, jika yudikatif tidak melihat upaya penegakan HAM ini sebagai sesuatu yang penting, maka akan sangat berat sih di tahun 2022 meskipun pemerintah sebenarnya sudah membuat semacam prioritas-prioritas tertentu, bahkan membuat rencana aksi untuk HAM ya. Jadi ada RAN HAM 2020-2025.
Tapi kalau itu tidak dibarengi dengan political will yang cukup kuat, penyediaan anggaran, kemudian juga program, lalu juga kemauan politik yang cukup kuat untuk menangani isu-isu berat ya, misalnya isu yang terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu, kemudian juga isu Papua yang pendekatannya masih menggunakan pendekatan keamanan, belum pendekatan yang lebih bersifat dialog, humanis, dan memikirkan Papua ke depan, itu tidak dilakukan, maka akan sangat berat gitu. Belum lagi kasus-kasus misalnya di Aceh yang para perempuan korban perkosaan justru menghadapi situasi di mana hukuman cambuk itu lebih dipilih oleh pelaku. Bahkan pada titik tertentu sebenarnya diarahkan ya oleh hakim. Nah, ini penting sekali menjadi satu catatan kritis, ditambah dengan konflik SDA yang masih terus terjadi karena pendekatan infrastruktur dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan ini menurut saya penting untuk dipikirkan lebih jauh, karena kalau tidak kita akan terjebak dalam situasi penegakan HAM yang stagnan, udah nggak jelas apakah dia maju atau dia mundur. Bisa jadi akan makin mundur. Tapi berharap ke depan itu ada upaya-upaya untuk mengantisipasi sehingga majunya itu akan progresnya lebih kelihatan. Oke, Bang Algif. Jika melihat dari peta kekuatan politik, kemudian struktur politik di Indonesia, saya rasa nggak akan banyak berubah gitu ya. Karena masalah pelanggaran HAM itu, terutama pelanggaran HAM berat, itu terkait dengan struktur politik dan kekuatan politik elit-elitnya gitu, dan kemudian peta kekuatan politik masyarakat sipilnya. Gitu. Jadi kalau masyarakat sipilnya kuat gitu ya, kekuatan politiknya gitu, menurut saya ada kemungkinan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM berat akan diselesaikan gitu, dan ada pencegahan untuk pengulangan kasus-kasus pelanggaran HAM. Tapi saat ini kita juga merefleksikan bahwa kondisi dari masyarakat sipil Indonesia juga sedang parah, sedang lemah gitu. Bahkan ada indikasi memang ada pelemahan terhadap kelompok masyarakat sipil dengan adanya shrinking space gitu dari mengerucutnya ruang demokrasi ya, karena negaranya semakin menguat. Jadi ada banyak hipotesis atau tesis bahwa bahkan pandemi itu berakibat kepada semakin menguatnya institusi negara gitu ya. Maka negara lagi yang akan kemudian punya power yang lebih, sehingga ya itu akan menjadi indikasi yang kuat bahwa ya mereka akan melakukan banyak pelanggaran, karena teorinya adalah semakin bisa powernya itu dikurangi, diawasi, maka pelanggarannya akan semakin berkurang gitu. Nah, 2022 juga sudah mulai masuk tahun politik gitu ya, menjelang 2024. Saat ini juga sudah mulai gitu dengan adanya Puan, Erlangga, Erick Thohir belakangan ini dengan toiletnya gitu ya. Tapi baru hanya bagi mereka yang punya uang banyak gitu ya, kalau dilihat bagaimana politik sekarang. Kenapa saya membahas soal politik ini? Karena biasanya itu akan menjadi ada menjadi faktor gitu, baik itu bisa negatif, bisa juga positif gitu. Misalnya negatif, misalnya politik identitas akan kembali semakin menguat gitu ya. Misalnya kalau ada tahun politik tuh, misalnya yang kelompok minoritas, kelompok LGBT gitu ya, itu pasti akan nggak ngapa-ngapain, akan jadi korban gitu. Biasanya di tahun politik itu. Kemudian, tapi ada juga faktor positifnya, misalnya udah mau berakhir 2024 misalnya, tapi belum ada juga penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu gitu. Nah, memang kita juga sempat mendengar ada statement ataupun pendapat ataupun kebijakan dari Pak Jokowi, setidaknya ada berapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akan diselesaikan ketika periode keduanya ini gitu. Dan minggu lalu ada statement dari kejaksaan, ada beberapa kasus itu sudah akan naik ke penyidikan. Ya. Nah, itu kita tunggu kabar baiknya. Tapi lagi-lagi masalah HAM ini masalah politik gitu.
jika misalnya pelakunya adalah institusi militer ataupun anggota militer, tentara gitu, maka akan semakin sangat sulit, mengingat misalnya Panglima TNI-nya adalah menantu dari aktor yang selama ini dianggap terkait dengan pelanggaran HAM berat masa lalu, juga ada pembunuhan aktivis hak asasi manusia, pembunuhan Munir. Belum lagi misalnya kasatnya juga terkait dengan jenderal yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu, dan juga berbagai kasus pelanggaran HAM yang lain gitu. Nah, menurut saya memprediksi 2022 itu menurut saya harus dilihat dari faktor kekuatan politiknya gitu. Tidak hanya sekedar memprediksi dari berdasarkan jumlah, kemudian kebijakan gitu ya. Bisa jadi 2022 kita ada berbagai kebijakan yang bagus, misalnya seperti 2021 tadi ada kebijakan dari kejaksaan terkait kasus perempuan dan anak, kemudian ada Permendikbud 30 2021. Nah, yang begitu-begitu menurut saya itu bisa sangat mungkin akan ada lagi di 2022 gitu. Walaupun ditolak oleh berbagai kelompok, tapi saya rasa isu-isu yang demikian, isu perempuan, isu anak, disabilitas gitu, itu masih sangat mungkin untuk dapat capaian-capaian walaupun implementasinya mungkin masih berat gitu. Itu dari saya, Mbak Astrid. Oke, Bang Algif, tadi udah dimention juga bahwa gerakan sosial di Indonesia jadi instrumen yang penting gitu ya, menentukan kira-kira tahun depan seperti apa nih kondisi HAM-nya. Bagaimana seharusnya gerakan sosial mungkin mempersiapkan diri gitu ya, supaya jadi gerakan sosial yang kuat di tengah tadi tantangan-tantangan eksternal seperti kriminalisasi aktivis gitu. Ya, saya seringkali belakangan merekomendasikan agar setiap kelompok masyarakat sipil memahami kekuatan politiknya gitu, dan kemudian berusaha memperbesar baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, memperbesar kekuatan politiknya itu. Apa saja kekuatan politiknya, yaitu pengetahuan, ketahanan ekonomi, kemudian dari segi jumlah dan kemampuan mobilisasi dan seterusnya gitu. Jadi jika kelompok masyarakat sipil menyadari kekuatan politiknya dan kemudian ada terjadi konsolidasi masyarakat sipil gitu untuk penegakan kasus pelanggaran penegakan HAM dan kemudian penuntasan kasus pelanggaran HAM, maka besar kemungkinan kita akan mendapatkan capaian yang maksimal terkait isu HAM. Tapi jika kekuatan politiknya kecil gitu, demo cuma berapa orang gitu, kemudian meminta untuk sesuatu yang besar, makanya menurut saya itu akan sulit untuk dikabulkan kecuali ada niatan baik dari aktor politiknya ataupun dari pemerintah gitu. Jadi selain memahami kekuatan politik, kemudian memperbesar kekuatan politiknya, melakukan konsolidasi dan mobilisasi kekuatan politiknya gitu, dan itu dilakukan secara bersama-sama. Saya melihat juga ada kecenderungan pecahnya kelompok masyarakat sipil gitu terkait isu pelanggaran HAM, misalnya ada perbedaan pendapat yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang signifikan sehingga tidak mau kemudian berkonsolidasi ataupun bersama dalam isu pelanggaran HAM tertentu gitu. Dan menurut saya di 2022 ini juga tantangannya cukup berat bagi teman-teman gitu, terutama juga kelompok lingkungan gitu ya, perempuan yang masyarakat adat gitu ya, perempuan yang berhubungan dengan isu lingkungan karena tadi cipta kerjanya sudah efektif, pembangunan infrastrukturnya semakin banyak gitu, kemudian terkait perburuan juga buruh-buruh perempuan juga akan juga punya tantangan tersendiri gitu. Nah, saya mungkin agak melipir sedikit soal ketimpangan di Indonesia. Ternyata kan 1% kekayaan kita itu dikuasai oleh 46% orang-orang 46% kekayaan kita dikuasai oleh 1% orang kaya saja gitu. Nah, salah satu penyebabnya ya ketidaksetaraan gender itu menurut Oxfam gitu ya.
Jadi memang isu perempuan gitu ya, hak-hak perempuan ini bukan isu marginal menurut saya gitu. Maksudnya ini harus diletakkan sebagai isu utama dalam melawan ketimpangan ataupun melawan oligarki gitu. Jadi tidak bisa dianggap bahwa isu perempuan itu hanya apa istilahnya tidak sebegitu serius dibandingkan isu lingkungan hidup yang luar biasa, isu masalah Papua, pelanggaran HAM masa lalu, tidak gitu. Tapi meletakkan isu kesetaraan gender di isu utama menurut saya juga harus dilakukan gitu. Atau bahasanya kalau oleh kelompok masyarakat sipil mainstreaming, tapi menurut saya tidak hanya sekedar mainstreaming saja, tapi meletakkan bahwa isu kesetaraan gender itu di masing-masing isu-isu yang dianggap besar tadi oleh kelompok masyarakat sipil. Dan terakhir menurut saya perlu melucuti kekuatan politik aktor-aktor pelanggaran HAM. Misalnya kalau budgetnya terlalu gede gitu ya, dia bisa bayar siapapun untuk melakukan pelanggaran HAM gitu. Misalnya budgetnya gede untuk surveillance, ya kasihan aktivis HAM-nya gitu ya, yang kemudian dipantau terus, kemudian dikriminalisasi dan lain-lain. Jadi harus ada langkah-langkah hukum gitu ya, langkah-langkah advokasi yang lain untuk melucuti kekuasaan para pelanggar HAM, baik itu dananya, kewenangannya, ataupun memperkuat pengawasan-pengawasan. Bahasa saya mungkin terlalu agak vulgar gitu melucuti kewenangannya, tapi saya nggak punya bahasa yang lebih halus gitu. Artinya kalau mau ada kemajuan dari terkait penegakan HAM, ya betul-betul power dari negara dengan mengurangi dana di beberapa sektor, kemudian meningkatkan pengawasan, dan juga kemudian memperkuat akses masyarakat sipil untuk kemudian mendapatkan akuntabilitas dari aktor-aktor negara gitu. Oke, jadi selain turun ke jalan juga mengoptimalisasi jalur-jalur hukum yang sebenarnya bisa kita jadiin alat advokasi gitu ya, Bang Algif. Menyambung. Ya, isu hukum bukan utama. Saya sadar misalnya ada banyak orang yang juga keberatan gitu, berbagai advokasi gerakan sosial itu didominasi oleh lawyer, didominasi oleh LBH gitu ya. Saya paham itu bahwa LBH ataupun saya pengacara publik yang juga masih mengerjakan bantuan hukum struktural gitu, itu penopang ataupun kita kerja sampingannya, tapi aktor utamanya gitu ya aktivis-aktivis ataupun komunitas-komunitas yang langsung bersinggungan dengan isunya ataupun dengan ancaman dari pelanggaran HAM-nya gitu. Kita sebagai pendukung dari teman-teman aktivis sebagai pengacara gitu, walaupun seringkali juga kita yang juga jadi korban gitu. Dan isu langkah-langkah hukum itu hanya sebagai salah satu upaya saja gitu, bukan yang utama. Ya, aku termasuk orang yang percaya jadi setiap orang tuh punya peran dalam gerakan sosial, pengacara, jurnalis, banyak gitu ya. Bahkan menyambung Bang Algif gitu, bahwa perempuan ini kalau hasil sependek observasi aku gitu ya, beberapa tahun terakhir juga punya peran yang cukup signifikan gitu dalam gerakan sosial, di kelompok sebelah misalnya, bahkan ibu-ibu turun ke jalan gitu. Gimana Mbak Rini terakhir sebagai sekaligus penutup forum kali ini? Ya, saya menambahkan dari Algif, apa yang tadi disampaikan oleh Algif, saya sepakat. Cuma memang menurut saya penting bagi aktivis itu untuk juga menghadirkan advokasi berbasis bukti ya. Jadi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena data-data ini kan bisa menjadi amunisi berhadapan dengan pengambil kebijakan yang kadang juga politiknya adalah politik jeplak gitu ya. Jadi ini kita perlu menyiapkan data-data, perlu menyiapkan semua bukti untuk mengatakan bahwa ada hal yang dianggap melanggar gitu. Nah, di sisi lain adalah karena HAM ini kan lintas ya, lintas karena dia tidak hanya sipol tapi dia juga ekosop.
maka solidaritas dari masing-masing kelompok supaya dia tidak terjadi fragmentasi itu perlu dikuatkan gitu. Jadi tidak ada lagi tuh yang mengatakan oh sipol nggak ada tuh urusan dengan perempuan misalnya, oh sipol nggak ada urusan dengan LGBT misalnya. Itu kental sebenarnya isu-isu perempuan dengan sipol, LGBT dengan sipol itu sangat kental. Karena pada beberapa titik kan memang hak-hak sipil dan politik kelompok-kelompok rentan ini dilucuti sedemikian rupa. Nah, penting juga solidaritas ini dibangun dengan memahami perspektif bahwa isu perempuan misalnya ada cross-cutting isu, sehingga di sipol pun isu perempuan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilihat. Jangan melihat isu HAM itu sesuatu yang sifatnya politik ya, bombastis politik gitu semata. Tapi ternyata juga di dalam isu-isu politik itu ada isu-isu perempuan yang harus dilihat lebih jauh gitu. Jadi ini kesadaran tentang perspektif cross-cutting ini menjadi penting sehingga memungkinkan konsolidasi gerakan terjadi dan tidak terpecah-pecah. Menurut saya COVID-19 pandemi ini memang mempengaruhi sekali gerakan ya. Dan gerakan ini kemudian quote and quote terlemahkan karena semua orang kan harus akhirnya di rumah dan kemudian masuk lewat media sosial ya. Kadang-kadang media sosial juga terbatas. Meskipun pada titik yang lain media sosial menemukan tempatnya nih di masa pandemi COVID. Dia advokasinya menjadi sesuatu yang ini lagi yang booming ya. Advokasi melalui Twitter, advokasi melalui media-media sosial. Tapi kemungkinan bahwa dikriminalisasi juga terbuka karena tidak ada pengaturan terkait dengan berkomunikasi di media sosial. Ini ada bukan pro kontra, tapi ada sisi baik, ada sisi buruknya. Ketika nggak ada kebijakan, maka semua orang ngomong apa aja dia nggak dibatasin gitu ya, karena tidak ada kebijakannya. Tapi di sisi lain, bagi mereka kelompok rentan, dia bisa langsung dihabisin itu, karena dianggap bertentangan dengan kelompok-kelompok yang dianggap lebih berkuasa gitu. Nah, hal-hal ini yang penting diperhitungkan. Advokasi melalui media sosial mungkin menjadi sebuah alternatif, tapi di sisi lain juga melihat kemungkinan-kemungkinan moderasi, kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang tidak melindungi itu juga harus diperhitungkan karena pembela HAM, perempuan pembela HAM juga diserang melalui media sosial. Dan ini belum ada aturannya gitu. Jadi ya harus siap memang. Tapi itu menurut saya penting ada konsolidasi gerakan baik yang bekerja offline maupun yang bekerja online supaya ada perjumpaan karena ini booming ya yang advokator online. Tapi di sisi lain juga kadang-kadang advokator online ini juga tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, konteks yang terjadi sehingga perjumpaan antara yang offline dan online menjadi penting. Itu yang kita sebut dengan konsolidasi gerakan. Oke. Mungkin itu Mbak Astrid. Ya, jadi saling terhubung gitu ya Mbak Rini. Ya. Oke, makasih banyak Mas Algif dan Mbak Rini udah selesai wawancaranya. Makasih banyak. Sama-sama. Thank you. 10. Thank you Mbak Rini. Akhirnya. Iya. Thank you banget Algif. Sangat insightful dan banyak banget kemana-mana. Banyak pertanyaan sebenarnya yang mesti didalemin lagi, tapi waktunya terbatas. Semoga ada waktu lagi untuk ngobrol. Makasih banyak, Mbak. Makasih, Mbak Astrid. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Demikianlah Forum Indo Progress TV kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.